Selamat siang, salam sehat, salam budidaya belut, salam berkreasi. Alhamdulillah, puji Tuhan, ini air atau tadi hujan ya, dan lumayan menambah basah media. Karena kalau tidak kita terpaksa siram dengan air dari pam seperti ini. Ini basah, bahkan juga membasahi ini media yang lagi dikumpulin ini. Jadi sejak kita menempatkan belut di sini di awal-awal pertama 1 hari ada beberapa mati ya, 5 ekor, hari kedua 3 ekor, hari ketiga tidak ada, hari keempat 1 ekor, dan ini sudah hampir 4 minggu, 3 minggu relatif tidak ada kematian belut. Dan kematian belut itu bisa disebabkan oleh beberapa sumber, apalagi ketika kita pengadaannya berasal dari luar kota. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, ini budidaya, ini belut ini. Dan kita lagi belajar mengamati penyebab kematian belut. Dengan ini badan belut bagian perut itu hitam. Kita tidak tahu ini apakah penyebabnya virus, bakteri, atau mungkin sumber-sumber lain. Tetapi ini hari ini ada 1 ini yang mati. Dan karena saya ada kesibukan luar, ini airnya sudah mulai bau. Ya, ada uap bau. Ada uap bau dan itu harus diatasi dengan mengeringkan atau menguras. Jadi belut yang baik, yang yang lincah seperti ini ya, yang lincah, yang relatif itu punya daya gerak ya. Jadi ini sebenarnya ditempatkan di sini itu dalam rangka uji coba bagaimana kalau belut-belut yang kita pelihara ketika kita taruh ditempatkan di sini, seberapa potensial dia pasca pengiriman mengalami kematian. Bisa saja karena jaraknya jauh, bisa juga gara-gara kelelahan atau benturan-benturan fisik di antara belut ya. Dan kemudian juga bisa saja udah lapar karena beberapa hari sebelum pengiriman dia udah berada dalam box ya. Nah, jadi penyebab kematian itu ada beberapa potensi ya. Jadi nah seperti ini agak lemas ini, beda dengan yang satu ini. Nih. Nah, jadi kita juga lagi belajar mengetahui, memahami sumber-sumber penyakit dan sumber-sumber penyebab kematian dari belut itu. Karena kita harus memang menguasai potensi risiko, potensi penyebab kegagalan. Karena ke depan memang kita akan melakukan perawatan larva-larva belut ketika pemijahan kita berhasil. Seperti ini. Ini adalah kolam indukan belut. Jadi belum bertelur, meski kita juga sudah hampir 1 bulan berada di media ini. Mungkin usianya belum siap bertelur, mungkin juga jumlah betina sama jantannya belum masanya untuk kawin, jumlahnya juga enggak proporsional.
Tapi ini semua adalah laboratorium belajar kita, yang pada akhirnya kita mencoba menyediakan box ini untuk bagaimana nanti ketika larva-larva kita akan mulai pelihara dari mulai proses penetasan sampai kecil-kecil. Jadi ini kita sengaja ya membuat laboratorium, dan ini kenapa ususnya hitam begini, apakah karena faktor-faktor bakteri atau kualitas air. Yang jelas memang ketika ada aroma busuk atau aroma bau, ini kita harus ganti airnya, minimal mengurangi potensi penyakit. Jadi ini kita sengaja kurangi dan airnya itu kita tempatkan di sini untuk membantu proses pembusukan di kolam fermentasi tahap dasar ini. Berbagai komponen ada di dalam media ini. Jadi air kita tidak buang, kita tidak nah, jadi kita tidak buka keran sembarangan, tapi airnya kita selalu masukkan ke dalam media. Jadi anggap saja kita memang 6 bulan pertama ini adalah belajar dasar-dasar budidaya belut, sehingga ke depan kita udah memahami, menguasai dan mengerti ya, tidak hanya penyebab risiko, tapi bagaimana mengatasi risiko itu sendiri. Salam sehat, salam berkreasi.